saya buka seminar untuk hari ini. Untuk hari ini saya mau membicarakan report-report yang udah dikirim oleh orang tua, di mana reportnya itu ada sebanyak 30, sebentar ya, saya kok enggak hafal, 31 kalau enggak 32. Yang saya terima adalah untuk 7 anak dengan skala 4 ATEK-nya itu di bawah 10 ya. Yang 25 orang skala ATEK-nya di atas 10 sebanyak 27 anak. Oke. Saya ingin tahu, mohon saya bisa nggak di orang tua yang datang ini siapa saja. Jadi mungkin saya akan membicarakan untuk orang tua yang ada di antara 32 anak ini. Jadi bisa di-chat kalau orang tua yang masuk siapa saja. Jadi saya akan mulai untuk membahas mengenai anak tersebut. Oke. Dalam sesi ini kan kita mau membicarakan mengenai gangguan komunikasi yang kita sudah membicarakan ini 2 kali pertemuan. Yang pertemuan terakhir karena kita ada acara ulang tahun komunitas, jadi saya nggak bisa melanjutkan untuk membahas mengenai komunikasi ini. Jadi kita lanjutkan hari ini untuk membicarakan mengenai report-report dan video yang sudah Anda kirimkan. Setelah itu saya juga menambahkan satu skill supaya kita mungkin nggak terlalu bosan ya kalau kita ngomong mengenai ini report ini aja. Saya akan menambahkan satu artikel mengenai bagaimana mengajarkan anak menunggu, karena konteksnya itu juga untuk memperkecil skor ATEK skala 4 dari skor ATEK itu. Jadi menunggu akan mempunyai impact langsung terhadap penurunan skala ATEK. Ya, nanti kita akan bicarakan. Sekarang saya akan mungkin memberikan penjelasan mengenai gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini bisa terjadi dari dalam dan dari luar tubuh anak. Nah, kalau dari dalam itu dia biasanya adalah problem yang bisa dibantu dengan suplementasi, ya. Karena di sini saya membicarakan mengenai non biomedis, sedangkan kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita perlu dibantu untuk teman dari luar, yaitu aksa, biostrat, vitamin D3. Saya pikir semua sudah tahu ya kira-kira vitamin-vitamin apa yang membantu untuk komunikasi ini, karena berhubungan dengan otak. Nah, dan juga untuk penurunan inflamasi pada otak. Nah, kalau suplemen yang udah dikonsumsi, aksa, biostrat, D3 ini, itu sudah maksimal. Nah, sedangkan tidak ada perubahan di anak-anak kita, maka Anda harus berpikir untuk melakukan ASIRA. Karena dari sana kita tahu jauh lebih luas mengenai ada apa sih anak kita. Ya, dari sana kita mungkin mulai bisa melihat problem sebenarnya apa.
Terus, ada juga yang mungkin gangguan dari luar yang, eee, nggak kalah serunya ini ya, logam berat, toksin, atau, vaksin, dan juga trauma kepala. Nah nah seperti ini adalah juga hal yang harus kita amati. Kita nggak bisa, eee mengerjakan non biomedis, terus habis itu ibu bilang, "Nggak ada hasilnya." Oke, kalau kita, harus jalan bareng, secara biomedis sama non biomedis, itu saran saya. Karena kalau Anda tidak berjalan bersama-sama, nanti akhirnya akan Anda juga bingung. Kadang-kadang memang ada anak yang sulit diajar ya, tapi kebanyakan di sini kan sudah melakukan suplementasi. Nah, juga sudah melakukan terapi BIKOM. Nah, itu jauh lebih mudah untuk, mmm, mengajar anak-anak ini dengan apapun komunikasi yang kita mau berikan ke dia. Mungkin yang saya tahu dari beberapa orang tua itu kan, yang starting point-nya anaknya belum bisa bicara. Di sini, saya lihat ada beberapa anak yang videonya sudah lumayan, dia sudah berbicara, tetapi tinggal berbicara dua arahnya, dari dianya yang kurang gitu ya. Nah, itu yang saya ngomong, saya nggak tahu starting point-nya dia seperti apa. Tapi, saya melihat ada beberapa anak yang memang sudah bagus perkembangan komunikasinya, tetapi hanya perlu kayak finishing touch aja. Tetapi ada juga yang karena masih kecil ya, mungkin baru aja terdeteksi untuk punya, bahwa dia, mmm, a adalah anak spesial. Jadi, orang tuanya mungkin masih awal ya untuk melakukan intervensi ke anak-anak ini. Jadi nanti dari, anak-anak ini yang saya lihat, yang paling kecil itu umur 2 tahun ya, yang paling besar itu ada yang 17 tahun. Jadi range-nya sangat besar sekali. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Nah, memang, nggak menjamin yang sudah besar itu bagus, tapi ya nggak apa-apa, kita lakukan, komunikasi ini, karena tanpa komunikasi ini, wow, kita akan menuai badai yang sangat luar biasa. Nanti, kita akan ada banyak miskomunikasi antara orang-orang di sekitarnya dengan anak ini, dan itu akan menimbulkan banyak kemarahan dari anak dan juga dari orang-orang sekitarnya, karena mereka saling tidak bisa berkomunikasi. Maka dari itu, ini pentingnya komunikasi yang harus ada, walaupun itu dalam bentuknya nonverbal, Anda harus lakukan itu. Kalau enggak, eee, begitu anak-anak itu dewasa atau sesudah, melewati akil balik atau mungkin pas akil baliknya, itu terjadi seperti kalau saya ngomong sekarang banyak istilah badai sitokin ya. Kalau itu badai behavior ya, badai perilaku yang akan menghantam orang-orang di sekitarnya karena anak-anak ini akan makin agresif dan, eee, behavior-nya nggak bisa dikontrol. Karena waktu itu anak-anaknya udah besar. Saya tahu anak-anak yang kecil pun itu sudah sulit. Kalau kita mungkin satu orang untuk menghandle dia, tenaga mereka sangat besar. Kalau mungkin tahu kenapa mereka tenaganya sangat besar, ya karena mereka nggak bisa berkomunikasi. Kalau dia bisa marah, bisa berkomunikasi, mungkin mengeluarkan rasa marahnya, tenaganya nggak akan sebesar itu. Tetapi dalam hal ini karena kemarahan itu, karena mereka masih belum bisa mengkomunikasikan apapun yang mereka ingin, katakan, jadinya mereka, tenaganya luar biasa walaupun masih kecil. Oke, hari ini saya akan mengatakan mengenai program-program komunikasi nanti waktu kita bicara, saya akan ngomong, "Oh nomor satu Bu," maaf saya ginikan dulu. Nomor satu itu Ibu adalah fokus, ada fokus visual sama fokus auditori.
Nah, nanti kalau ini program-program ini akan saya buat sebagai seminar. Jadi saya mungkin akan membuat seminar fokus mengenai fokus. Nah, kalau anak Anda mempunyai problem di sana, Anda wajib untuk ikut. Karena saya tidak bisa membicarakan ini dalam sekali pertemuan, ya. Yang kedua adalah motorik. Jadi ada motorik kasar, ada motorik halus. 2A motorik kasar, 2B motorik halus. Jadi saya kalau program motorik, saya seminar motorik, Anda harus hadir kalau anak Anda punya problem di sini. Nah, habis itu ada program nonverbal satu arah dan dua arah, nomor 3. Nomor 4, sensitivitas oral. Saya keliru nih nulisnya sedikit. Sensitivitas oral itu kalau anak-anak yang masih mempunyai problem sensitivitas ini, bagaimana membuat sensitivitas ini menurun, ya, sehingga gerakan atau apapun yang kita lakukan dengan oral mereka tidak menolak, gitu ya. Seperti urusannya dengan makanan, minuman, menggosok gigi, sensitivitas area wajah dan mulut. Nah, ini sesuatu yang akan kita bicarakan pada waktu kita ngomong di program sensitivitas oral. Terus ada juga aktivitas sehari-hari untuk mendukung motorik oral sebagai persiapan produksi suara. Nah, aktivitas ini ya salah satunya bagaimana caranya makan, minum, menyedot, meniup, menyeruput. Nah, salah satunya ini apakah dia bisa? Karena kalau kita makan itu salah satu aktivitas yang kita lakukan setiap hari dan itu akan sangat membantu memperkuat motorik oral. Di mana motorik oral nantinya akan membantu untuk motorik oral, gerakan motorik oral itu akan membuat suara tertentu yang kita mau keluarkan. Jadi kita aktivitas-aktivitas ini itu nanti mendukung pada waktu kita melakukan gerakan oral. Nah, gerakan oral kalau kita berbicara kita akan memakai bibir, lidah, rahang sebenarnya, rahang, pipi. Nah, itu semua harus bisa dilakukan, tetapi ini akan sulit dilakukan kalau kita punya problem bahwa anak-anak ini aktivitas yang nomor 5 ini nggak bisa bagus atau bagus tapi nggak sempurna gitu ya, setengah bisa ya. Nah, dan juga nomor 4 kalau dia nggak bisa punya sensitivitas yang tinggi, anak-anak ini cenderung menolak apapun yang dilakukan di area wajah. Oke. Setelah gerakan oral itu tercapai, kita melakukan bagaimana kita membuat itu suara-suara yang dalam komunikasi, dalam bahasa kita. Nah, ada huruf vokal, ada huruf konsonan, terus suku kata, kata dengan akhiran, kalimat, pertama mungkin frase, kalimat, terus habis itu kalimat yang kompleks dengan kata sambung, terus mungkin menyanyi, gitu juga ya. Artikulasi. Nah, artikulasi kadang-kadang ada anak yang bisa berbicara tetapi artikulasinya kurang bagus. Nah, ini kita bicarakan di sini. Setelah itu kita akan mengajarkan. Nah, kalau sampai nomor 7 ini anak-anak itu pastinya sudah verbal, ya. Verbalnya mungkin di sini verbal satu arah, seperti yang dulu pernah sudah saya katakan, jelaskan waktu mungkin pertemuan pertama ya. Verbal satu arah itu apa sih? Nah, verbal satu arah adalah anak ini bisa memberikan respon dalam bentuk ucapan verbal, tetapi harus ada stimulasinya lebih dahulu. Jadi anak-anak ini tidak akan spontan kalau tidak ada stimulasinya. Itu namanya satu arah. Nah, bagaimana kalau dua arah? Dua arah itu artinya dia
si anak bisa melakukan komunikasi verbal, tetapi tidak tidak ada stimulasi. Itu 100% inisiasi dari anak. Nah, mungkin anak itu nanti dia bisa minta apa ke Anda, "Mama minta susu." Nah, tanpa ada yang mungkin memberikan botol susu di depannya, atau eh, atau kita memberikan gambar. Jadi itu murni keluar dari anak karena itu kebutuhannya dia. Nah, itu termasuk komunikasi dari dia. Kita anggap itu adalah verbal dua arah. Nah, anak-anak ini akan mencapai verbal dua arah kalau dia sudah bisa verbal satu arah biasanya. Nah, selain verbal satu arah, verbal dua arah, di atas kita ada non verbal satu arah dan non verbal dua arah. Kalau ini tidak pakai ucapan, tetapi hanya gesture atau kita memakai alat bantu. Ya,